Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas terkait ujian praktek TIK nanti. Di ujian praktek kali ini kita membuat seperti apa yang sudah kita praktekkan di kelas. Nah, jika kemarin di beberapa kelas ada yang tertinggal, maka anak-anak bisa menyimak video ini karena video ini akan membahas dari awal sampai akhir gambaran prakteknya nanti seperti apa. Nah, sebelum ke prakteknya, perhatikan dulu berikut ini. Nanti pada saat ujian praktek berlangsung, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bentuk labirin ini akan diacak tidak selalu bentuknya begini. Jadi bentuk labirinnya akan diacak, setiap orang bisa beda. Nah, yang kedua adalah posisi dari karakter ini. Posisi dari karakter, apa itu karakter utama atau karakter tambahannya, nanti juga akan kita acak. Jumlah karakternya paling tidak ada antara 4 sampai 5 karakter. Nanti sesuai dengan petunjuk dari masing-masing soal. Nah, kemudian selain daripada bentuk karakter ini, nanti ada rute perjalanan dan di mana dia terdapat cat atau tidak. Nah, rute perjalanan nanti mungkin saja tempat karakternya sama, tapi rutenya yang akan berbeda. Atau rutenya itu yang sama, tapi posisi karakternya yang akan berbeda. Nah, itu terkait ujian praktek. Jadi, bentuk labirin yang perlu diperhatikan nanti adalah yang pertama, bentuk labirinnya ini bisa berbeda-beda. Kemudian posisi karakter, baik karakter utama maupun karakter tambahan, ini bisa berbeda setiap anak. Dan yang ketiga adalah rute perjalanannya. Dan di salah satu karakter nanti kita akan buat chat singkat saja, seperti kemarin. Baru setelah itu dia keluar. Nah, perhatikan penilaiannya. Penilaian nanti seputar penggunaan blok programnya bagaimana. Kemudian tahapan animasinya sesuai dengan rutenya tadi, sesuai apa tidak. Dan yang terakhir adalah hasil keseluruhan dari animasi itu. Nah, secara sederhana bisa saya contohkan begini. Kalau misalnya nanti di gambarnya anak-anak ada ini, terdapat gambar cat ini, maka ini adalah di sini harus terdapat chatting, harus terdapat chatnya. Jadi chatnya itu entah sapaan saja, hai, halo, gitu aja cukup, ya. Nah, rute perjalanan, kalau misalnya si karakter utama ini pergi menuju karakter tambahan yang kedua dulu, berarti dari sini kemudian ke sini. Nah, kalau menuju ke karakter 2 dulu, maka di karakter 2 ini terdapat chat. Gitu ya. Nah, dari karakter 2 misalnya kemudian dilanjutkan dia menuju ke dia pergi ke karakter 1. Maka dari karakter 2 ini kita lanjut, dia akan pergi menuju ke karakter 1. Nah, dari karakter 1 dilanjut ke karakter, yang ini tadi adalah karakter 3 ya. Karakter 3. Nah, di karakter 1 kemudian dia lanjut ke karakter 2. Berarti dari sini dia akan berlanjut menuju ke karakter 2. Dari karakter 2 baru dia keluar. Nah, nanti bagian inilah yang kita acak. Jadi anak-anak tentukan karaktermu posisinya di mana sesuai dengan posisi gambar. Kemudian alur kamu membuatnya sesuai dengan rute perjalanan yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, misal kita akan pergi dari karakter utama ini ke karakter 1 dulu. Pergi ke karakter tambahan 1. Berarti dari sini dia harus sini dulu berarti. Nah, setelah dari karakter 1 misalnya dia menuju ke karakter
2. Karakter 2 berarti dari sini dia pergi ke karakter ke-2. Karakter 2. Dari karakter 2 sekarang ke karakter ke-3. Nah, karena di karakter ketiga ini ada chatnya, maka di sini nanti harus ada chatnya. Entah itu hai, halo, sapaan biasa. Baru setelah dari karakter 3 dia keluar. Nah, begini ya. Oke. Secara gambaran umum seperti itu. Dari karakter ketiga dia akan keluar. Ya. Nah, sekarang kita akan contohkan bagaimana cara membuatnya. Yang perlu diperhatikan adalah proses penentuan satu. Yang nanti silakan diperhatikan betul adalah satu, bagaimana cara membuat labirin. Cara membuat labirin, dan yang kedua adalah yaitu perjalanan dari karakter utama ke karakter tambahan. Gitu ya. Oke. Nah, untuk berpindah misalnya kita masuk Scratch dulu. Oke. Scratch saya akan buat dari awal. Jadi pastikan nanti anak-anak HP-nya siap atau yang pakai laptopnya juga siap. Kita buat baru ya. Nah, tampilan baru selalu tampilannya seperti ini. Apakah ini nanti karakternya ini gambar kucing atau gambar seperti ini, tik begini, ini bebas. Pemilihan karakter tidak dibatasi, mau pakai karakter apa. Nah, langkah pertama yang harus kita buat sekarang adalah membuat labirin. Untuk membuat labirin, kita buat saja labirinnya dari background, supaya nanti tidak kacau ketika anak-anak salah memilih. Nah, untuk membuat labirin dari background, pertama kita pencet gambar picture ini. Kemudian jangan ngeklik yang mana saja, jangan klik apa-apa, langsung perginya menuju yang ke gambar kuas. Nah, di sini baru kita akan bikin. Seperti di kelas kemarin, untuk membuatnya, anak-anak bisa menggunakan fitur kotak di sini. Ini kalau memilih warna, bisa dipilih dulu, baru membuat fitur kotaknya, baru memilih yang ada di sini ya. Misal saya pengen warna hitam, ya berarti hitamnya dipencet dulu. Kalau saya pengen memilih warna biru, ya birunya dipencet dulu. Nah, yang pertama kamu bisa menggunakan garis kecil. Kalau garis kecil berarti nanti begini. Nah, setelah jadi kotak baru dikasih warna pakai gambar timba. Kalau misal cara ini dianggap sulit, anak-anak bisa langsung pakai garis yang tebal ini, paling tebal, diklik, kemudian misalnya saya buat begini. Nah, ini bisa langsung tebal. Gitu ya. Nah, di sini saya akan bikin contoh labirin seperti model yang ada di sini ya. Kita akan coba buat labirin dengan model seperti ini. Aslinya ini kan begini, karena garisnya tebal maka didempetin aja biar jadi biar tebal. Oke. Nah, andai kan kita sudah bikin begini terus kita salah, maka untuk menghapusnya gunakan gambar gunting. Oh, ini salah. Yang ini salah. Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Atau misalnya ketika saya bikin begini. Oh, ini kurang ke atas ya. Klik gambar panah, diklik garisnya, baru digeser. Cuma kalau nanti kesulitan karena anak-anak menggunakan HP, maka hapus saja pakai gambar gunting jika terjadi kesalahan. Oke.
Kita lihat sekali lagi gambarnya. Oke, kita bikin labirinnya sekarang. Ini kalau salah, kalau di HP, di laptop mudah kita gesernya. Hapus saja. Begini. Perkara ukurannya nanti misalnya dirasa ukurannya tidak seimbang, tidak masalah ya. Yang penting bikin aja dulu. Ini misalnya kita punya begini. Oke, kalau pakai laptop agak mudah untuk menyusun apa labirinnya. Tapi kalau pakai HP nanti kalau kesulitan pakai mode hapus saja. Durasi pengerjaan nanti kurang lebih sekitar antara 60 sampai 90 menit. Tunggu ketentuannya. Nah, kalau model labirinnya kita sudah buat seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pilih tanda centang. Nah, ini sudah tampil labirinnya. Setelah ini tampil, maka kita tentukan karakter utama, kemudian sama karakter tambahannya ada 3. Saya buat sebagai contoh adalah yang ada di sini. Jadi ada 3 karakter tambahan, letaknya di sini sesuai gambar ini ya untuk contohnya. Kemudian 1 buah karakter utama, ini pintu masuknya, sedangkan di sini adalah pintu keluar. Aturannya adalah sebelum keluar dia harus menemui ketiga karakter tambahan ini. Nah, kita buat rute perjalanan. Misalnya rute perjalanannya adalah karakter utama perginya ke karakter tambahan. Yang kedua dulu misalnya. Berarti ini kedua dulu misalnya. Kemudian dia dari karakter kedua dia akan pergi ke karakter 1. Dari karakter tambahan 1 baru dia ke karakter tambahan 3. Baru setelah dari sini boleh keluar. Oke ya. Maka langkah kedua setelah labirin kita selesai, kita masukkan karakter sebanyak yang dibutuhkan. Nah, saya anggap ini adalah karakter utama saya. Kalau di sini kebesaran silakan dikecilin menggunakan gambar ini. Nah, sering dikecilin. Oke. Ini adalah karakter utama saya. Karakter tambahan saya akan masukkan 3 karakter. Saya pakai ubur-ubur 1. Kemudian kata. Kemudian saya pakai ini aja deh. Alat. Nah, ini adalah 3 karakter tambahan saya. Untuk pemrograman yang kita buat adalah pemrograman yang sederhana. Jadi saya tidak akan bersulit. Ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya.
Nah, silakan atur posisi karakternya dulu. Dia letaknya ada di mana dan ukurannya seberapa besar atau seberapa kecil. Nah, misal saya tempatkan di sini. Oke. Nah, aturannya tadi kita instruksinya adalah buat karakter utama ke karakter kedua. Karakter kedua adalah kata. Berarti sekarang kita mulai programnya. Ini adalah posisi yang ditentukan. Sekarang kita ke programnya. Karakter utama, si tik ini, dia akan berjalan menuju karakter kedua, yaitu kata. Maka untuk menjalankannya selalu di awal kita awali bendera hijau. Maka dia ke kata, berarti dia bergerak ke arah kanan, kemudian ke atas, boleh langsung ke kanan, misalnya. Nah, jaraknya seberapa? Misal saya buat 5. Ini bisa nanti dicoba-coba sejauh berapa, karena ini nanti bisa berbeda-beda. Nah, berarti kebanyakan. Kalau di sini 15, saya bikin 10. Nah, 1. Kelebihan. Nah, ini bisa dicoba-coba. Untuk mencoba-cobanya silakan gunakan bendera warna hijau. Dan setiap kali kita sudah program, jangan digeser-geser posisinya. Karena itu nanti akan sedikit pengaruh. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Sebentar, karakter saya terlalu kecil. Nah, saya coba lagi. Oke. Nah, karena acuan yang kemarin kita pelajari adalah si karakter utama sampai menyentuh karakter kedua, gitu ya. Maka pastikan karakter ini saling bersentuhan. Paling tidak bersentuhan. Oke, setelah kita selesai ini perjalanan dari karakter 1 ke karakter 2, perhatikan di sini karena di sini nggak ada instruksi apapun, nggak ada instruksi seperti adanya chatting di sini. Berarti nanti di karakter ketiga kan kita bertemu say hello atau chat sederhana, maka cukup kita bikin karakter keduanya hilang. Untuk menghilangkan karakter kedua, kita pergi ke karakter kedua. Karakter kedua kodok warnanya hijau. Maka kodok ini kalau disentuh temannya, dia hilang. Hilang itu berarti baik gambar orang yang bukan putih. Nah, gini ya. Nah, kalau kita play, ketika si tik ini menyentuh kodok, maka kodoknya akan hilang. Boleh langsung hilang, boleh kamu kasih jeda begini misalnya, tidak masalah. Kalau dikasih jeda, nah dia agak lama baru hilang. Gini ya. Nah, setelah dari karakter kedua, kita akan pergi ke karakter pertama. Dari karakter kedua ke karakter pertama. Karena kodok warnanya hijau, maka saya akan buat pesan yang berasal dari kodok. Kodok hijau, saya di sini tak bikin warna hijau. Artinya apa? Ketika saya kirim pesan hijau, si tik ini dia harus menerima pesan hijau. Nah, artinya pesan ini dari si kodok. Dari kodok, dia akan pergi ke ubur-ubur. Maka dari kodok ini kalau mau ke ubur-ubur adalah ya pergi ke arah kiri, turun sedikit, kemudian turun dikit ke kiri lagi, kemudian naik dikit, terus ke kiri lagi, terus turun lagi. Nah, kalau kita cek misalnya jaraknya kita buat aja ini 5, kemudian ke bawahnya 3, ke kanannya 5, ke atasnya 3, ke kiri lagi 5, ke bawah 1. Segini aja. Misalnya begini, kita cek.
Nah, artinya apa? Yang bendera hijau yang atas ini menuju si kodok, yang gambar amplop warna hijau ini menuju si tik. Nah, ini kelebihan. Berarti saya kurangin. Nah, silakan dicari kira-kira kesalahannya ada di bagian mana. Oke, ini pas, turunnya kebanyakan. Oke. Turunnya kebanyakan, saya buat turun 2. Ke kirinya kebanyakan, kita bikin 4. Nah, kita coba. Bilang, turun 2 ke atas. Oke. Nah, sama pastikan ini juga sampai nyentuh. Ke atasnya tadi saya bikin 2 aja deh. Dia hilang, kemudian turun, naik, turun. Nah, kalau sudah nyentuh begini, baru si ubur-ubur kita kasih, kalau ubur-uburnya disentuh, kita kasih jeda beberapa 1 detik, kemudian si ubur-ubur ini hilang. Jadinya adalah, kalau katak disentuh, kataknya hilang. Kemudian kalau ubur-uburnya disentuh, ubur-uburnya hilang. Gini ya. Nah, ubur-ubur warna ungu, maka saya kirim pesan ungu sekarang. Artinya apa? Si ubur, dari ubur-ubur, si tik ini harus pergi menuju si lalat. Nah, maka ditik lagi. Ini adalah dari katak. Sekarang kita buka pesannya dari si ubur yang warna ungu tadi. Berarti dia sekarang menuju ke lalat. Menuju ke lalat berarti ke kiri, ke kanan, atau ke atas dulu, ke kanan, ke bawah, kemudian ke kanan lagi, kemudian ke bawah. Jadi ini ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi, habis itu ke kiri. Itu ke kiri. Baru kita kira-kira di angkanya berapa. Saya buat 5, turunnya turun 2, kesininya ada 6, kemudian ke bawah buat 4, kemudian ke kiri. Nah, ini dulu deh. Kalau kesulitan langsung banyak begini, kamu bisa bikin satu-satu terus di play. Kasih lagi 1 di play. Kayak gini misal 2 gini langsung dijalankan. Kalau misal kesulitan langsung bikin banyak ya, kamu bisa bikin satu. Nah, hilang. Nah, gitu kan. Tambahi lagi 1 misalnya. Tambahi 1, dites lagi. Nah, begitu. Sampai begini. Nah, jadi kamu boleh satu-satu begitu. Kita tes sekarang kalau seperti ini kira-kira seberapa jauhnya. Oke, turunnya masih kurang. Berarti saya tambahin jadi 6. Kemudian ke kirinya saya bikin jadi 10. Nah, kita nyobanya begini. Nanti yang berbeda dari setiap anak adalah posisi muzzle-nya, labirinnya, dan letak dari karakternya. Nah, ini kan kurang ke bawah. Dan yang ini tadi kurang ke kanan. Sini saya bikin 7. Ke bawahnya itu kurang, saya buat jadi 9. Kalau menyentuh ke lalatnya, ini pas 10. Kemungkinan pas. Kita tes lagi. Nah, jadi memang harus sering dicoba. Kalau sudah seperti ini, perhatikan di sini tadi. Di sini terdapat gambar chat. Berarti harus ada ucapan halo atau hai.
terserah deh, bebas. Maka di sini saya akan tambahkan dari titik ini ucapan halo. Ada di warna ungu. Saya kasih hai. Ini misalnya. Kemudian dari si lalat, kalau dia disentuh si tik, berarti dia akan berkata, karena tadi hai, berarti sekarang dia jawab misalnya halo. Nah, misal setelah ini baru dia hilang. Kita jalankan. Kata dulu, kemudian dari kata dia ke ketik. Nah, di sini akan muncul sapaan hai. Halo. Nah, baru setelah itu dia hilang. Dia hilang, lalat ngirim pesan untuk keluar berarti. Karena ini sudah selesai. Nah, keluar saya buat misalnya warnanya adalah warna merah. Setiap pemilihan warna tidak boleh sama dengan warna yang tadi. Warna merah keluar berarti sekarang kembali ke tik. Tik ini harus keluar. Berarti kalau dia tik ini menerima pesan warna merah, maka dia akan berjalan ke arah kanan, ke arah atas, terus keluar. Berarti saya buat aja dia ke arah kanan, kemudian ke arah atas, kemudian ke kanan lagi untuk keluar. Nah, jaraknya seberapa? Ya bisa dikira-kira. Ke kanannya misalnya 4 begini. Saya jalan ke atas dulu. Oke, naiknya kebanyakan. 9. Kurang. Nah, saya buat begini aja. Oke ya, kita bikin begini. 1, 2, 3. Baru dia keluar. Nah, kalau dia sudah keluar, saya anggap selesai. Sebenarnya cukup sampai sini untuk ujian prakteknya. Gitu ya. Nah, tambahannya adalah setelah dia keluar daripada sini, di sini kita tambahkan satu kotak baru lagi ya. Tanda apa ini di tengah gini. Kembali ke kotak tadi. Di akhir dari perjalanan ini, yang terakhir merah ini tadi, kita tambahkan ini. Ini ada pergi ke halaman ke-2. Jadi nanti apa setelah dari sini dia akan dari halaman 1 akan pergi ke halaman ke-2. Ini tambahannya. Nah, dia keluar, dia pergi ke sini kan, ke halaman 2. Di halaman 2 silakan tulis namamu. Caranya adalah ketik pada huruf A, B, C. Pencet, di sini kamu tulis saja nama kamu. Misalnya Abdul, misalnya. Kalau sudah, pencet aja di luar. Kalau sudah, misalnya pencet aja di luar begini. Terus buat lagi untuk kelasnya. Nah, misalnya begini. Nah, sudah, tambahkan ini aja. Kalau sudah begini, sudah selesai. Gampang ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah posisi dari labirinnya, bentuk labirinnya seperti apa, kemudian posisi dari karakternya ini bagaimana, dan yang ketiga adalah rute perjalanannya nanti seperti apa. Itu yang bisa setiap anak nanti berbeda. Nah, cukup itu untuk videonya. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam latihan lagi.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.